Nggak usah bingung ya, interestnya itu ataupun audiens yang kalian gunakan tuh mau kalian kerucutkan, mau tambahin behavior, atau apapun itu di settingan audiens yang bikin kalian bingung. Di video kali ini akan aku jawab ya, sesuai dengan insight-insight yang aku punya dan sesuai dengan pengalaman yang sudah pernah aku lakukan dan praktekkan tentunya ya. Dan nantinya akan ada satu jawaban ya, satu solusi yang itu bener-bener nggak kepikiran oleh kebanyakan banyak digital marketer yang menggunakan Facebook, Instagram Ads. Nah, apaan itu solusinya nanti? Nah, itu ya, makanya simak video ini sampai selesai, oke? Hey, what's up Fusik Nation, kembali lagi di Facebook Ads Anti Dukun Series ya. Buat teman-teman yang baru pertama kali nyimak ini, itu silahkan teman-teman ikutin juga Anti Dukun Series yang di versi sebelumnya, versi di seri sebelumnya, episode sebelumnya tepatnya ya. Dan teman-teman yang kepengen lebih lagi ya, mau dapat lebih lagi dari Anti Dukun Series ini, ada yang versi premiumnya ya. Silahkan kalian bisa cekidot apa yang didapatkan di Anti Dukun Series yang versi premium. Oke, langsung saja kita langsung masuk ke materi pembahasannya. Pertama, ketika kalian itu mau melakukan yang namanya narrow ya, dikerucutkan. Kalau bahasa Indonesianya agak kurang sip, mohon dimaafkan ya, karena aku seringnya pakai English settingannya di dashboard. Nah, itu yang perlu kalian sebentar, supaya nggak ngalung itu ya, aku lihat di sini ya. Itu supaya kalian itu memang penggunaannya sip dan mantap, itu gunakanlah memang sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, contohnya kayak gimana? Kita akan langsung lihat ke dashboard. Mungkin teman-teman di sini ada yang jualan fashion ya. Ini agak mempermudah dan mempercepat video ini supaya nggak kelamaan ya. Misal kalian mau targeting interest fashion ya, misal fashion aksesoris gitu ya. Nah, tapi bagi kalian ya, targeting fashion aksesoris ini itu mungkin belum cukup ya, perlu suatu perilaku tertentu. Nah, mungkin industri fashion yang kalian masukin itu ada kebutuhan di mana fashion aksesoris ini dicari oleh orang-orang yang mungkin baru melahirkan atau newly engaged, pokoknya punya perilaku tertentu. Nah, itu kalian bisa dilakukan yang namanya pengkerucutan atau define further ya. Kalau dulu tuh dia di narrow namanya. Nah, ini di sini di bawah nih ya, ada tulisan define further, oke? Misal kalian bisa menggunakan perilaku, misal tadi ya, misal newly engaged, ada nggak? Nah, misal nih ya, newly engaged ya, ini kan kayak demografik, ini menurut aku, pengalaman aku ya, ini kayak gini memang lebih presisi daripada kalian itu define further-nya atau narrow-nya itu pakai interest ya. Misal nih, newly engaged misal 3 bulan ya kan, berarti kan orang-orang yang suka dengan fashion aksesoris ya kan, terus yang barusan engage ya selama kurang lebih di sini ya, bukan kurang lebih ya, di sini tulisannya adalah 3 bulan. Nah, itu bisa. Cuman ya memang beberapa demografik ataupun behavior perilaku itu biasanya dia akan terlalu mengkerucutkan audiens ya, angkanya menjadi terlalu kecil. Kalau kalian lihat di sini ya, ini angkanya jadi di angka 43.000, padahal tadi sampai di angka jutaan-jutaan. Nah, kalau sekarang ya di Facebook, Instagram Ads itu ya, audiens yang dianggap proper sama si algoritmanya si Meta ini ya, itu di angka jutaan. Bahkan semakin besar, semakin broad itu ternyata malah semakin bagus ya. Jadi boleh teman-teman mau pakai define further ya, asalkan size audiensnya diperhatikan ya, jangan sampai terlalu kecil. Nah, selain demografik pasti juga ada yang lain ya. Misal nih ya, fashion aksesoris tapi juga misal sebagai orang tua ya, udah sebagai orang tua. Misal ini ya, parent all, coba kita lihat berapa. Nah, ya ini kan fashion aksesoris terus dikerucutkan lagi menjadi seorang orang tua ya kan. Nah, ini audiensnya lumayan ya, angkanya masih di angka 6,8 sampai 8 juta. Nah, ini kalau size-nya seperti ini nih boleh ya. Nah, ini selain dikerucutkan seperti ini tentu masih boleh yang lain-lainnya juga, asalkan itu sesuai dengan perilaku customer ataupun calon customer ataupun klien yang kamu cari secara online. Jadi tidak harus baku seperti ini. Jadi silakan kalian eksplorasi ya di bagian sini.
Lalu pengkerucutan yang lain juga yang itu biasanya digunakan oleh para advertiser itu adalah perilaku seperti misal ya kayak engage shopper. Nah itu apakah boleh? Ya boleh-boleh aja ya, nggak ada yang melarang ya. Nah misal nih di sini tadi ya masih sama menggunakan fashion accessories ya kan. Terus kita di sini ketik, lalu di sini kita ketik engage shopper ya. Nah, engage shopper ini adalah behavior. Ya, behavior di sini yang dimaksudkan adalah memang orang itu punya perilaku engage shopper. Engage shopper itu apaan sih ya? Yang aku tahu ya, engage shopper itu adalah ketika mereka dilihatkan iklan ya, audiens orang yang di feed Instagram ataupun di FB ataupun di tempat-tempat lain yang muncul iklan itu dia ngeklik shop now. Ya intinya dia ngeklik. Nah, itu kan bisa ya. Berarti kalau menggunakan engage shopper seperti ini ya, berarti kalian mengasumsikan ya itu bahwa kalian menarget orang-orang yang demen dengan fashion accessories lalu punya perilaku engage shopper. Nah hasilnya apakah bagus mas? Ya nggak ada yang tahu kalau belum dites. Jadi silakan kalau kalian mau kayak gini silakan dites, itu boleh-boleh aja. Nah terus biasanya ada suatu kesalahan yang menurut aku itu tidak oke ya. Jadi di behavior ini juga ditambahkan ya, misal nih kita suggestion diklik ya. Nah biasanya orang-orang itu selain engage shopper juga ditambahkan yang namanya adalah online shopping. Nah sekarang aku coba tanya ke kalian ya, apakah ini boleh? Nah, menurut pengalaman aku, kalau kayak gini itu kurang oke ya. Walaupun nanti oke atau tidak itu juga dilihat by data ya. Tetapi kita menggunakan logika ya. Engage shopper itu adalah perilaku, sedangkan online shopping itu hanya sebatas interest ya. Jadi sebaiknya kalian pisahkan antara behavior dengan interest ya. Behavior itu nanti jadikan satu sama behavior juga. Kalau interest ya biarin jadi satu sama interest aja. Oke? Ada praktek lain lagi yaitu adalah pengecualian. Nah, pengecualian ini kadang itu prakteknya agak lucu-lucu batok ya. Misal ya, kalian targeting fashion accessories lagi seperti ini. Lalu biasanya ada masa-masa gombal-gombal gedes yang itu ya bilangnya gini, oh kalau nggak kepengen menargetkan orang-orang yang belanja di marketplace COD gitu, maka kamu kecualikanlah ya. Coba kita klik ya. Kecualikanlah mereka ya yang suka sama Tokopedia. Ada nggak? Nah misal nih Tokopedia ya kan. Terus katakanlah Shopee. Ada nggak sih Shopee? Nggak ada ya, misal kayak gitu ya. Nah dengan mengecualikan mereka yang itu punya interest atau senang Tokopedia, nanti kamu nggak akan kena tuh orang-orang yang suka belanja di Tokopedia. That's bullshit, man. That's totally bullshit, ya. Jadi, walaupun kamu melakukan seperti itu nggak akan punya efek seperti itu. Jadi, menurut aku dan pengalaman aku ya, itu kalian jangan melakukan exclude interest ya, yang modelnya seperti itu, seperti ini dengan harapan ya tadi ya. Ada satu fakta menarik ya tentang audiens ya, terutama di tahun 2022 ini, kita sekarang sudah ada di pertengahan ya. Ternyata ada fakta yang aku temukan, yang faktanya ini aku temukan baik aku sendiri maupun dengan klien-klien aku yang konsultasi ya. Ternyata audiens yang broad, kalau tadi udah bilang ya, broad itu malah jauh lebih works daripada audiens yang terlalu terlalu dipikirkan ribut-ribut gitu. Bahkan ya audiens yang bener-bener dikosongin, kayak gimana sih yang dikosongin itu? Dikosongin itu ya bener-bener detail targetingnya itu bener-bener kosong seperti ini, literally bener-bener kosong. Loh mas, apakah nanti iklannya bisa tertarget? Surprisingly, tetap bisa. Nah, kenapa? Apakah algoritmanya si Meta itu sekarang menjadi lebih pintar? Ataukah ada faktor yang lainnya? Jawabannya adalah keduanya ya. Algoritmanya sekarang pintar dan juga ada faktor yang keduanya. Faktor yang keduanya ini adalah dengan algoritmanya itu menjadi lebih pintar, Facebook ataupun Instagram atau Meta ya sekarang ingin ya kita sebagai advertiser ataupun business owner itu lebih fokus di konten iklannya, produknya, marketingnya, sama brandingnya. Jadi mending kalian testing itu aja. Ya kalau di dashboard berarti kalian testing lah beberapa angle konten iklan. Bahkan kalian testingnya broad seperti ini aja itu bisa. Dan itu bukan cuma sekedar omong kosong. Aku coba liatin ya, ini adalah
salah satu hasil testing dari klien aku yang dia jualan fashion tas di range harga 180 sampai 200-an, dan ternyata yang interestnya brut nggak pakai apa-apa itu bisa lebih oke. Ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah, apakah kalian tuh sudah ngerti caranya mencari ide konten iklan yang menarik, ya kan? Terus tentang marketing sama branding secara fundamentalnya kayak gimana? Terus tadi nyambung yang tadi ya, kalau customermu itu kebanyakan COD, customer ampas, itu nanti solusinya gimana? Nah itu semua kalian harus ngulik secara berdarah-darah, kalian harus ngulik abis-abisan. Nah itu aku sudah menyediakan materinya di Anti Dukun Series yang versi premium. Kenapa harus yang berbayar mas? Supaya memang orang-orang pilihan yang mau berkorban. Kalau yang cuman gratisan biasanya cuma ditonton doang. Ya itu asumsiku aja sih ya, semoga itu benar. Kalau teman-teman mau ngulik lebih dalam lagi tentang sumber yang aku omongkan tadi, silakan kan bisa cekidot ya Anti Dukun Series yang versi premium. Ada semua di situ untuk yang tadi konten iklan, lalu caranya menarik customer yang lebih berkelas ya. Kalian jadi customer ampas tuh kesampingkan aja ya, kalau memang memungkinkan. Kalau penasaran, silakan cek itu di linknya di bawah ini ya. Kalau memang cocok, silakan di check out. Kesimpulannya adalah ya, entah kalian itu mau menggunakan interest apapun, mau dikerucutkan kayak ataupun dikosongkan ya, tetap endingnya adalah kalian harus melakukan yang namanya adalah tes. That's it. Testing itu wajib dan nggak bisa dinego. Jadi apapun yang aku omongkan di sini, silakan dites semua. Dan ya harap dijadikan catatan ya, hasilnya itu pengaruh terbesarnya itu ya, itu adalah konten iklannya, produknya, penawarannya, marketingnya, brandingnya. Ya, jadi kalian nggak perlu terlalu mikirin pusing-pusing detail targetingnya. Mending kalian lebih memusingkan apa yang sudah aku bilang tadi. Itu jauh lebih worth it ya. Itu supaya apa? Pikiran kalian tuh lebih ke jangka panjang. Jangan cuma mikirin hal-hal yang seperti ini ya. Karena ingat, kalau kalian mau ngulik dashboard terus, hasilnya itu nggak akan berubah. Hasil akan berubah kalau kalian ngulik yang di luar dashboard. Karena yang di luar dashboard itu yang akan mempengaruhi dashboard. Makanya mikir. Nah, buat teman-teman yang kepengen dibantuin mikirnya, yang mau di-bredel dashboardnya, yang mau diulek-ulek ya, supaya potensi bisnisnya muncul, ataupun mau dicatat bisnisnya, supaya ngerti ya angle lain yang ternyata bisa tuh diginiin ya. Nah, itu kalian bisa daftar konsultasi dengan Fusik ya. Tetapi aku jadikan catatan tambahan di sini. Mohon kalau tidak memenuhi syarat dan ketentuan jangan daftar ya. Hanya manusia-manusia pilihan. Syarat-syaratnya apa aja? Silakan cekidot di link ini dan jangan tanya cara daftarnya gimana. Ya di link ini. Silakan diklik di description box juga udah ada. Silakan diklik. Kalian lihat di halaman websitenya, dipelajari apa aja syarat-syarat dan ketentuannya dan apakah kalian memang cocok, karena tidak semua cocok dengan gaya aku memberikan konsultasi. Kalau cocok ya silahkan bayar. Dan ketika video ini aku publish masih ada sisa 5 slot. Bulan ini baru 2 yang konsultasi. Mas kok nggak bikin gimmick marketing? Yalah belgedes ya. Kalau memang masih ada slotnya dan masih ada 5 ya aku ngomong apa adanya aja ya guys. Silakan kalau memang butuh dan ada dananya, silakan ya daftar di link ini. Oke gitu guys, untuk video kali ini di Anti Dukun Series di bab tentang kita ngomongin tadi ya interest dikerucutkan atau tidak. Nanti kita akan ketemu lagi di video Anti Dukun Series yang berikutnya ataupun di series yang berikutnya ya. Oke gitu, silakan kalian kalau mau komen boleh pengalaman kalian testing seperti ini ataupun yang masih bingung ya. Gitu aja untuk video kali ini. May we always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye bye.